Ustaz, kalau 4 hebat, 5 sempurna tadi yang pertama syahadat. Yang kedua berarti sholat Pak Ustaz. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang seperti Saya apa tuh? yakin ibu-ibu semua sholat. Betul. Ya, yang saya ragukan kualitasnya, tata caranya, wudhunya. Coba lihat, saya kalau mau ketemu ibu saya sudah saya sangat gembira. Para sahabat kalau mau ketemu, mau sholat, bergembira, ceria wajahnya. Nah kita kalau sholat, apa maki lihat? Mulai dari takbir, nggak semangat memang maki. Kenapa kita ketika mau takbir, perbaiki perasaan, bahagia ketemu Allah. Posisi kita, coba lihat, kalau kita posisi duduk di antara dua sujud, seolah kita tidak makan 2 hari. Kenapa tidak ibu duduk dengan bahagia ketemu Allah. Lapangkan dada, ucapkan misalnya duduk di antara 2 sujud. Allahumma ghafirli, Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 doa di situ. Jadi ibu jangan buru-buru. Kita Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini. Labak sih. Sah sholat, tapi tidak ada perbaikan. Jadi mulai besok, perbaiki kualitas sholat. Ya, bermula dari wudhu. Setan itu, kalau mulai azan, nah tebarmi pasukannya. Ibu sholat, dia mulai menggoda dari wudhu. Karena kalau wudhu ibu batal, maka batal semua sholat. Tidak ada guna. Ya, nah, saya yakin ibu sholat. Tinggal tingkatkan kualitasnya. Tingkatkan Tata kualitasnya. geraknya. Ya. Ya, coba kalau sujud, perbaiki sujudnya. Seolah bahagia ketemu dengan Allah. Senyum. Allahu Akbar. Kita senyum kepada ketemu dengan Allah. Ini kita. Allah. Tidak semangat ketemu Allah. Coba saya ibu datang begitu. Apa tuh naloyo kamma? Allahu Akbar. Senyum. Kita ketemu dengan Allah. Baca bacaan jangan buru-buru. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Kan tidak terlalu lama. Paling lama 5 menit. Ya. Dan itulah pintu keselamatan ketika di akhirat nanti sholat dulu. Kalau kita sholat seadanya, diambil itu sholat. Ambilin sholatnya. Beginikah dibungkus-bungkus. Beginikah yang diajarkan nabiku. Maka ya, ibu kalau mau serius berubah, pulang nanti ini ke toko buku, beli buku tuntunan sholat lengkap. Baik. Ya, terutama gerakan. Misalnya ibu ruku, ya, ini yang paling banyak dilanggar. Ruku, Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Itu rukunya salah. Ruku itu harus betul-betul tertekan, lurus. Kita punya dada ini, belakang, andai saja dikasih gelas di atas, dia tidak jatuh. Itu ruku yang betul. Sujud jangan kayak sujud seperti, ya, yang penting. Bayangkan lagi ketemu dan menghadap kepada Allah. Bahagia, lakukan dengan baik, gerakan-gerakannya baik. Ya. Baik. Sholat. Itu yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Puasa seperti apa yang hebat Pak Ustaz? Nah, ini kan lagi bulan puasa. Betul.
puasa yang berhasil, orang-orang yang berhasil puasanya Ya. adalah mereka yang setelah puasa ada perubahan diri. Ada perubahan. Sebelum Ramadan, ya kan tujuannya itu orang puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Sebelum Ramadan, sekali di 1 minggu ke masjid. Hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Begitu umumnya laki-laki di seluruh Indonesia. Ya. Ya. Iya Pak Ustadz, ampun. Ya. Jadi puasa yang baik mampu menghasilkan perubahan pada diri kita. Ya. Nah, itu Ramadannya berhasil. Tapi kalau hanya sekedar menahan makan, sudah itu maghrib buka mie, dan mau maghrib sibuk mie apa dipabukai ini nanti. Ya, sudah Ramadan kembali lagi seperti biasa. Jangan lalui Ramadan ini dengan tidak ada perubahan yang bermakna. Karena hidup kita ini sangat ringkas. Oke, itu yang ketiga Pak Ustadz. Yang keempat, membayar zakat. Zakat. Yang seperti apa? Ini paling penting. Banyak umat Islam bakal susah hidupnya di akhirat nanti karena melalaikan zakat. Zakat itu wajib. Zakat harta. Tapi yang rutin kita bayar hanya zakat fitrah. Merasa sudah berzakat. Sudah mak berfitrah saya. 4 gantang. 2 anakku, 2 suamiku. Sudah mak. Nah, ibu harus zakat harta. Ada semua rumah tak toh? Iya. Itu rumah harus disakatkan. Selama tidak dibayarkan zakatnya, itu memang membuat tidak bisa tenang orang di rumah. Kalau rumah besarannya gimana Pak Ustadz? Ya? Berapa besar kalau rumah? Misalnya, hitungannya? rumah itu harga 125 juta. 2,5%. Oh 2,5%. 2,5%. Tidak cukup 3. Kalau dia tidak keluar ke zakatnya, dia akan mengotori semua hartanya. Itu dibayar sekaligus atau boleh dibagi jadi 12 bulan dalam setahun? Atau Tiap tahun. setiap tahun? Kalau rumah itu dikontrakkan, harta yang berproduksi tiap tahun disakati. Tapi kalau hanya ditinggali sekali setahun, sekali seumur. Seumur hidup? Iya. Sekali? Ya. Besarnya 2,5%. Nah, contoh, ibu pikir semua yang zakat-zakat. Mulai Ramadan ini, ibu bayar zakat. Tidak di tiap tahun. Kecuali yang produktif. Ibu punya mobil, punya rumah, ada beberapa perhiasan. Ya. Nah, hitungi. Berapa ini harganya mobilku? Berapa harganya ini rumah? Jangan dulu yang lain. Tapi ada tuh tanah warisan dari orang tua. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Sekali saja. Kecuali itu tanah dikontrakkan tahun-tahun dikeluarkan. Mobil, kalau dia hanya mobil pribadi, sekali seumur umur mobil itu. Tapi kalau dia direntalkan, setiap tahun. tiap tahun. 2,5%. Rumah kos itu wajib dikeluarkan hasilnya, zakatnya tiap tahun. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta yang kita dapat secara halal Jadi haram. jadi kotor. Zakat ini Mas Bayu, Ya. ada 8 orang yang Berhak. Banyak masyarakat kita yang masih awam, pergi bayar zakat,
dia bawa di masjid. Kecuali zakat fitrah kepada Pak Imam. Tapi kalau zakat harta, tidak boleh bawa ke masjid. Cari anak yatim piatu, fakir miskin, orang yang berutang. Bukan orang berutang karena ambil rumah ya. KPR gitu nggak boleh. Tapi masuk rumah sakit kasihan anaknya, utang kak dulu kasihan. Oh. Karena ada yang utangi, diambillah uang itu yang berlipat-lipat ganda. Dari uang yang dia pinjam 2 juta, dalam 1 bulan menjadi 10 juta. Itu boleh, kasih zakat, bayarkan utangnya. Musafir, orang yang mu'alaf, orang baru masuk Islam. Meskipun dia kaya, kasih. Tujuannya apa? Nah dia kaya untuk menunjukkan bahwa ada kami saudaramu sekarang. Karena orang kalau keluar dari agama, pasti dimusuhi saudara-saudaranya. Oh, Boleh itu dapat maksudnya. zakat. Ya, iya Pak. Berapa ongkosnya Ustaz? 25 juta. Sudah itu, nah bikinkan sertifikat. Nah kasih. Membodoh-bodohi itu tidak ada itu.